itu, kami pada kesempatan kali ini ingin mengajak beliau untuk memberikan sebuah keterangan-keterangan yang beliau dapatkan dari kegiatan di pesantren Jati Diri Bangsa. Mohon izin Bapak. Di sini saya mewakili dari rekan-rekan yang ada di luar sana tentang istilah pesantren yang sekarang sudah mulai banyak ditanyakan oleh rekan-rekan, terutama rekan media maupun juga rekan-rekan dalam sivitas pendidikan maupun agama, di mana kami mohon izin pada Bapak untuk memberikan sebuah pengantar tentang yang ada hubungannya dengan kegiatan istilah pesantren, dan juga mohon untuk Bapak berkenan memperkenalkan diri seperti yang saya sampaikan tadi, apakah benar ataukah tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para viewer ya dari channel apa? Udang Indonesia Media Channel. Udang Indonesia Media Channel ya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Edi Setiawan ya. Dan bidang pekerjaan saya itu adalah memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Udang, saya di konsultan manajemen ya. Juga konsultan di beberapa perusahaan yang terkait masalah marketing, manajemen, SDM dan lain sebagainya, yang itu biasanya nanti ditindaklanjuti dengan bentuk pelatihan-pelatihan untuk self improvement bagi karyawan satu perusahaan. Dan memang area kami seluruh Indonesia, sehingga sebutkan sampai sekarang mungkin lebih dari 300 perusahaan ya, baik pun perusahaan swasta maupun institusi pemerintah ya, maupun dari lembaga-lembaga pendidikan yang sudah kita latihkan ya. Dan memang dari materi yang kami berikan itu bermacam-macam tergantung dari permintaan, di mana sebagian misalkan untuk masalah customer service excellence ya, atau kemudian juga masalah manajemen ya. Dan juga di dalam beberapa sesi kami juga menyampaikan terkait masalah materi-materi kebangsaan ya, atau penanaman kebangsaan, karena di beberapa perusahaan besar di Indonesia itu ada sebelum karyawan itu masuk bekerja itu dipersiapkan, di prepare mereka untuk mengkondisikan pembentukan karakter mereka. Satu terkait dengan masalah hard skill dan soft skillnya, dan yang kedua itu tentang masalah jiwa kebangsaannya ya. Saya akan melanjutkan ya, mungkin ini bagian terakhir di dalam rangkaian sesi yang mulai tadi sudah saya sampaikan. Setelah prolog, kemudian terkait dengan masalah istilah pesantren ya, kemudian berlanjut kepada pesantren setelah masanya para wali-wali, dan di situ menghasilkan pejuang-pejuang kemerdekaan yang luar biasa. Dan kemudian ya, penggunaan istilah yang ternyata tidak bisa kita klaim hanya menjadi satu bagian dari satu komunitas atau satu agama saja. Dan sekarang terkait dengan apa sih sebenarnya yang diajarkan di dalam pesantren Jati Diri Bangsa ini. Jadi pada waktu itu saya menerima informasi akan diadakannya pesantren Jati Diri Bangsa ini, dan bagi saya ini adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang menarik, dan saya katakan sesuatu yang baru di dalam sejarah. Karena selama ini ya, kalau di masa awal-awal pesantren itu memang dua macam, satu masalah keagamaan dan satu masalah kebangsaan. Kemudian setelah masanya kemerdekaan itu pesantren menjadi lebih banyak kepada masalah keagamaan, dan ini kemudian muncul pesantren yang memang penekanan atau isinya adalah lebih kepada masalah kebangsaannya. Di situ kemudian saya mendaftarkan untuk ikut, dan ketika ada di sana luar biasa bangunan ya. Saya melihat bangunan yang tidak kehilangan historisnya, tidak kehilangan bentuk-bentuk historis,
saya gambarkan itu seperti bangunan-bangunan di masa Mojopahit, tapi juga tidak kehilangan sentuhan-sentuhan bangunan yang baru sekarang yang update atau modern ya. Dengan penataan yang saya katakan luar biasa bagus dan menarik. Ditambah lagi kemudian ketika proses pendaftaran sudah berlangsung dan sudah selesai, sebelum acara kita juga menerima perangkat untuk seragam atau kostum bagi peserta pelajaran dari pesantren Jati Diri Bangsa itu, berupa belangkon, kemudian surjan dengan saya hitung warnanya ada 5 macam kalau saya tidak salah ya, kemudian dengan selop yang sangat kental dengan nuansa budayanya ya. Saya tidak mengatakan khususnya budaya Jawa, enggak ya, saya tidak berani ngeklaim seperti itu, tetapi kental dengan nuansa budayanya. Dan kemudian ketika sudah mulai masuk di dalam pelajarannya ya, lebih menarik lagi bagi saya bahwa pesantren ini benar-benar menampakkan cinta tanah airnya, benar-benar menampakkan rasa kebangsaannya, sehingga di situ saya juga bertemu dengan tokoh-tokoh agama yang lain ya, ada dari Kristen, Katolik, Hindu ya, dan beberapa lagi yang sempat saya perhatikan. Nah, kemudian dimulailah pelajarannya ya, di mana itu disampaikan hanya kurun waktu untuk tahap pertama ini 2 hari, diawali kalau saya tidak salah malam hari, kemudian pagi hari, kemudian malam hari, dan pagi hari berikutnya 4 kali pertemuan. Dan disinilah yang saya katakan luar biasa. Kenapa? Dalam pelajaran baru Muqaddimah pembukaan saja, ini kita sudah seolah-olah dibawa ke sejarah besarnya bangsa Indonesia ini sejak di masa lalu ya, mulai dari masanya Hindu, Buddha, kemudian masuk ke masanya Islam, dan seterusnya sampai kemudian ya perjuangan kemerdekaan dan lain sebagainya ya. Sehingga di situ kita dibawa kepada suasana yang kita tahu betapa hebatnya bangsa kita, betapa luar biasanya bangsa kita, dan mau tidak mau saya sendiri ya, saya tidak tahu orang, saya sendiri menjadi lebih muncul yang namanya rasa kecintaan saya terhadap bangsa Indonesia ini. Dan bukan hanya itu, tapi sampai kepada pemahaman-pemahaman yang jarang diketahui oleh banyak orang atau jarang ada di referensi-referensi, itu juga disampaikan di situ. Dan khususnya adalah langkah realnya kemudian apa ya, sebagai perwujudan rasa cinta tanah air ini. Nah, sepengetahuan saya, pesantren Jati Diri Bangsa ini ada di bawah bagian dari pendidikan sebuah organisasi kebangsaan ya, bukan organisasi lintas agama, organisasi kebangsaan, yang organisasi ini namanya adalah Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ya. Kalau disingkat, itu disingkatnya adalah PCTA Indonesia, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dan ini bagi saya sudah menarik dari nama organisasi yang menaungi pelajaran pesantren Jati Diri Bangsa ini. Mengapa? Karena ternyata dari keterangannya ya, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia ini adalah manifestasi dari sila ketiga, sila keempat, sila kelima, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Ini adalah manifestasi dari sila pertama dan sila kedua. Dan ini manunggalnya keimanan dan kemanusiaan inilah yang diterangkan, itulah sebenarnya jati diri bangsa ya. Tapi saya tidak berhenti di situ ya. Kemudian saya mencoba ya, setelah pelajaran selesai diberikan, dan juga sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah mencoba menelusur mengapa yang disebut jati diri bangsa itu adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ya. Sedangkan itu menjadi sila pertama dan kedua yang digali oleh
Bung Karno ya. Dan itu sebenarnya bertahun-tahun, termasuk diantaranya adalah ketika dibuang di ND di pohon yang menurut sebagian keterangan pohon asem. Bung Karno di situ merenung untuk menggali Pancasila. Makanya Bung Karno tidak mengatakan dirinya pencipta Pancasila, tapi adalah penggali ya, penggali Pancasila. Disitulah kemudian saya telusur ya, sejak masa awal 0 tahun Masehi di tanah Jawa. Jadi dulu Jawa itu jadi satu dengan Sumatera dan dengan Kalimantan ya. Di situ di persimpangan antara Jawa dan Sumatera itu dulu berdiri namanya Kerajaan Salakanegara. Nama tokohnya Ki Ageng Tilem ya. Dan yang menarik apa? Ini orang yang memang ya landasannya landasan spiritual, landasan keimanan, yang kemudian dia mewujudkan keimanannya itu di dalam kecintaannya terhadap bangsa negara. Maka dia memunculkan waktu itu adalah yang namanya Pelabuhan Lada. Dia belajar kemana-mana sampai ke Vietnam, India, kembali, dan termasuk belajar untuk mengolah perak ya. Sehingga kerajaannya waktu itu disebutnya adalah Kerajaan Salakanegara. Ini pro kontra adanya kerajaan ini karena situs-situsnya nggak ada. Bagaimana bisa bertahan situsnya ketika meletusnya ya, diantaranya adalah Gunung Krakatau, ini kan terpisah. Jawa Sumatera pecah ya, Kalimantan sendiri, sehingga situs itu hilang. Cuman masih ada catatan dari orang-orang Cina yang pernah mendatangi Salakanegara. Satu itu sekitar 0 tahun sampai 100-an tahun ya. Dan ini kuncinya atau titik sentralnya adalah manunggalnya keimanan dan kebangsaannya itu, atau kemanusiaannya ya. Nah kemudian ya kisah ini berlanjut. Kemudian ada diceritakan dari raja dari India yang membantu datang ke Kerajaan Salakanegara, jatuh cinta sama anaknya Ki Ageng Tilem, maka menikah, dan di situ muncullah deretan Kerajaan Salakanegara yang menggunakan nama Dharma Warman I sampai, kalau saya tidak salah, sampai ke-13 ya. Dan ini kemudian punya menantu namanya Tarus Bawa. Muncullah kemudian kerajaan besar yang dikenal dan disepakati dari sejarah, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Lagi-lagi di deretan kerajaan raja-raja ini, kalau rajanya ya keimanannya tinggi dan kemanusiaan atau kebangsaannya tinggi, ini menjadi jaya. Ini sampai terus berlangsung. Setelah itu perkembangannya sampai muncul Kerajaan Galuh, Kerajaan Sunda, kemudian Kerajaan Galuh, muncullah Medang, Mataram kuno ya. Deretan ini terus sampai geser karena meletus Gunung Krakatau 535 Masehi itu. Kemudian geser ke Jawa Timur, Wangsa Isyana. Kalau sebelumnya Wangsa Sanjaya, Wangsa Syailendra, berpisah sampai ke Sumatera, ini jadi Kerajaan Sriwijaya ya. Lagi-lagi ketika saya ngamati ini, kalau memang istilahnya raja yang mampu memakmurkan, itu selalu keimanan tinggi manunggal dengan kemanusiaan yang tinggi atau kebangsaannya yang tinggi ya. Saya tidak melanjutkan cerita karena ini rangkaian yang panjang, karena Anda setelah Medang Kamulan yang berpusat di Jombang Megaluh, nanti Anda akan ketemu dengan ya mulai Kahuripan rajanya Erlangga, kemudian pecah dua, Panjalu Kediri ya, akhirnya lari ke Tumapel Singosari, kemudian muncullah Mojopahit ya. Nah setelah Mojopahit muncul Kerajaan Demak Bintoro, dan seterusnya sampai Mataram Islam, sampai kondisi yang sekarang ini, nanti lanjutannya Puancang. Intinya satu, bahwa rangkaian panjang dari sejarah ini memang isinya dari yang orang Indonesia gitu ya. Ini manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Nah ini memang jati diri bangsa. Nah di situ kemudian di antara pelajaran jati diri bangsa itu kita dikenalkan, kita diingatkan ya terkait betapa hebatnya para pendiri-pendiri bangsa itu di dalam menyusun yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini benar-benar dikatakan luar biasa ya. Sampai ibaratnya seperti lautan luas yang tak berbatas, lautan luas yang tidak bertepi, karena dari pembukaan Undang-Undang Dasar ini sudah ya menjadi sebuah rangkuman yang kalau diurai itu begitu luar biasa.
Dan itu baru kita ketahui setelah apa? Ya setelah ikut di pesantren Jati Diri Bangsa. Ya. Di mana alinea pertama, ya contoh saja saya juga baru tahu alinea kedua, ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan seterusnya. Perjuangan pergerakan ini ternyata satu kata perjuangan dan satu kata pergerakan. Kalau diurai berarti bicara perjuangan kita harus bicara sejarah mulai 1511 sampai 1908 sebelum masa pergerakan yaitu masa organisasi. Pergerakan baru bicara 1908 sampai 1945. Loh, ini begitu luar biasanya ya. Dan ini baru saya dapatkan ya di pelajarannya pesantren Jati Diri Bangsa itu. Makanya saya katakan ya seperti tadi ke Pak Udang ya, sudah seharusnya sebagaimana dulu di masanya Mojopahit calon-calon pejabat ini harusnya dimasukkan ke pesinantrian atau pesantren ini Jati Diri Bangsa ini untuk membekali tentang masalah ya, bukan hanya pemahaman cinta tanah airnya tapi sampai tumbuh rasa cinta tanah airnya. Kalau orang cinta tanah air tidak mungkin orang itu korupsi. Itu diantara karena kalau saya harus menceritakan isinya apa saja ya wah ya berarti Anda harus mendengarkan saya 2 hari 2 malam kalau saya nerima juga 2 hari 2 malam nerimanya ya, itu tapi diantara masih banyak yang di situ yang dibicarakan tentang ya seputar proklamasi 17 Agustus mengapa harusnya adalah kemerdekaan bangsa Indonesia bukan kemerdekaan RI. Karena apa? Ini pun banyak yang salah menyamakan antara yang disebut dengan state dengan nation. State itu adalah negara, nation itu bangsa. Bangsa itu ya, itulah yang dijajah, yang menerima penjajahan ya. Orang mengatakan 350 tahun bukan itu penyederhanaan untuk dijajah Belanda saja. 350 tahun. Jadi kalau hitungannya dari mana sih 350 tahun itu? Dari sejak masuknya VOC di Indonesia 1602 sampai 1942 masuknya Jepang. Ya, jadi kalau 1602 sampai 1942 berarti di situ kan berapa tahun? 340-an tahun. Ya, itu terus dimudahkan 350 tahun gitu loh. Itu hanya dijajah Belanda. Tapi kita dijajah itu sejak 1511 sampai 1945. Yang dijajah ini bangsa. Nah yang jajah kita bukan cuma Belanda, ada 6 negara. Ya Portugis jajah mulai 19 ya dari 1511. Portugis, kemudian ganti Spanyol, kemudian ganti Perancis, kemudian Inggris 1811 sampai 1816. Kemudian baru Jepang, baru Belanda, terus Jepang. 6 negara yang jajah kita, total dari 1511 sampai 1945 itu 434 tahun kita dijajah. Perjuangan yang di alinea kedua dan perjuangan ini dari 1511 sampai 1908. Ya. Baru bicara pergerakan 1908 sampai 1945. Nah ini terus terang saja tidak pernah saya dapatkan di buku-buku referensi dan sebagainya, dan itu memang saya dapatkan di pesantren Jati Diri Bangsa. Tapi ini ya saya mampunya hanya menyampaikan sekilas gitu ya, mungkin ada banyak hal yang terlewatkan, tetapi poinnya bahwa apa ya, saya yakin Anda, kita sama-sama punya kecintaan terhadap tanah air. Tapi ayo kita tingkatkan rasa cinta tanah air kita ini ya melalui belajar di pesantren Jati Diri Bangsa. Khususnya siapapun yang terutama mau menduduki posisi atau jabatan, itu sudah seharusnya belajar ya meningkatkan rasa cinta tanah dan kebangsaan itu di pesantren Jati Diri Bangsa. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, ya salam sejahtera. Saya sampaikan untuk semuanya, semoga kita semuanya bisa ya mengembalikan ya rasa cinta tanah air kita, bisa kembali kepada jati diri bangsa, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Nah, kembali ke jati diri bangsa itu kalau disingkatkan ke
diri kita sendiri. Kediri lah, tempatnya di Kediri memang. Begitu, terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.